Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, marilah kita berteduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Esra pasal yang ketiga ayat 11. Demikian dikatakan, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Segala puji hanya kepada Tuhan. Sukacita bangsa Israel yang begitu luar biasa sejak mereka kembali dari pembuangan kembali ke tanah leluhurnya. Tuhan telah menggerak hati Raja Kores, raja dari Persia, untuk mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Perintah ini dilaksanakan oleh Raja Kores dengan menghimbau semua warga, baik pendatang ataupun penghuni yang tinggal, agar semua menyokong pembangunan rumah Tuhan. Semua warga Israel keturunan Yehuda, Benyamin, dan Lewi beserta imam-imam bergerak hatinya untuk kembali berangkat pulang untuk mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Segala kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi, dan mulailah mereka mempersembahkan kurban bakaran dengan mendirikan mezbah Tuhan. Kemeriahan ini dilakukan dalam waktu yang begitu panjang. Dan mereka juga merayakan hari raya Pondok Daun sebagai tanda ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas hasil panen yang mereka peroleh, atau pesta Kutilon untuk kita. Pada tahun kedua setelah mereka bermukim di Yerusalem, mereka secara bersama-sama dengan meletakkan aturan yang disepakati bersama, baik orang Yehuda, Benyamin, Lewi, di dalam pembangunan peletakan dasar bait suci Allah. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, semua mempersiapkan peralatan untuk memuji, memuliakan Allah. Dengan kelengkapan peralatan yang sudah ada, maka semua bersyukur menyanyikan pujian bagi Allah. Ada yang bersorak-sorai dan ada yang menangis karena kegembiraan. Semua bersuara nyaring dengan rasa syukur kepada Allah. Tentu sikap ini juga terjadi pada kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan. Apabila apa yang kita cita-citakan digenapi oleh Tuhan, misalnya naik pangkat,
jabatan baru, diterima bekerja, lulus dalam pendidikan, Tuhan berikan keturunan, sembuh dari sakit, dan banyak hal yang membuat kita sukacita. Kita datang bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan, dan bahkan mungkin kita bisa saja mengundang para kerabat kita, mengundang hamba Tuhan untuk melakukan ibadah di rumah atau di tempat tertentu yang merupakan refleksi sukacita kita atas berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, tentu ini bisa terjadi karena kita selalu datang dan melakukan komunikasi dengan Tuhan melalui pujian dan doa kita kepadanya. Karena Allah itu kasih, seperti pada firman Tuhan dalam renungan ini. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai umat yang percaya tebusan Yesus dalam kondisi situasi apapun, kita harus meletakkan bahwa dasar atau pondasi hidup kita adalah hanya kasih setia Tuhan atas kita. Oleh karena itu, mari kita muliakan dan puji Tuhan setiap titik kehidupan kita. Dalam Mazmur 135 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, tidak terbatas diminta oleh Tuhan hanya bangsa Israel untuk memuliakan Tuhan, tapi kita yang takut akan Tuhan. Pujilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.